Oke, jadi sebelum kita memasuki pembahasan Computer Race chapter 249, kita akan ingat dulu apa yang terjadi pada chapter lalu. Di chapter sebelumnya yang berjudul Jiwa yang Saluan memperlihatkan dua jalur konflik yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, kita melihat Nagumo yang baru saja menyelesaikan pertarungan melawan Ogi. Dalam kondisi terluka parah dan hampir kehilangan kesadaran, ia didekati oleh 3 orang yang berniat memanfaatkan situasi. Namun secara tiba-tiba, ketiganya tewas dengan leher yang tertebas. Dan hingga akhir chapter, identitas pelaku masih menjadi misteri. Di sisi yang lainnya, pertarungan sengit antara Gozu dan Shishiba pecah di jalan raya. Shishiba bertarung bukan demi sistem ataupun tatanan negara, melainkan karena keyakinan pribadinya yang sederhana. Jika diserang, maka ia akan membalas. Situasi pun semakin memanas ketika Osaragi muncul dan menjadikan pertarungan berubah menjadi 2 lawan 1. Gozu pun mulai menyerap listrik di sekitarnya, bersiap melepaskan serangan berskala besar. Dengan ketegangan yang terus meningkat dan misteri yang belum terjawab, apa yang akan terjadi pada chapter ini? Nah, jadi mari kita bahas Sakamoto Days chapter 249 yang terbaru. Sakamoto Days chapter 249 mendapatkan judul Overclock. Ini benar-benar menjadi panggung pembuktian kalau pertarungan di seri ini bukanlah siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdas membaca situasi yang paling nekat mempertaruhkan nyawanya. Cerita langsung nyambung dari kekacauan sebelumnya. Di tengah jalanan kota yang sorak-porak-poranda, 2 pembunuh profesional yakni Shishiba dan juga Osaragi berdiri berhadapan dengan satu ancaman besar di depannya, yakni Gozu, pria dengan kemampuan listrik yang sudah jelas berada di level yang berbeda. Situasinya jelas tidak seimbang, 2 lawan 1. Tapi anehnya, justru Gozu yang terlihat lebih percaya diri. Pertarungan pun dibuka tanpa aba-aba. Shishiba dan Osaragi langsung menyerang bersamaan. Pukulan dan tebasan mereka mendarat tepat ke tubuh dari Gozu ini. Secara kasat mata, serangan itu solid dan juga bersih. Tapi reaksi Gozu menunjukkan sesuatu yang mengganggu. Dia tidak terlihat benar-benar terancam. Alih-alih goyah, tubuhnya hanya sedikit terdorong. Percikan listrik kecil pun mulai terlihat di sekitar kulitnya, seperti tanda bahwa dia belum mengeluarkan kemampuan aslinya. Gozu langsung mulai menganalisis. Di tengah tekanan 2 arah, dia tetap bisa berpikir tenang. Ia menyimpulkan bahwa ada satu sosok yang paling mengganggu ritmenya saat ini. Target prioritasnya harus ditentukan, dan dia berniat menghabisi yang paling merepotkan terlebih dahulu. Namun sebelum rencananya ini berjalan mulus, Osaragi bergerak lebih cepat dari dugaan kita. Dengan timing yang presisi, gergaji bundarnya menghantam tubuh dari Gozu dengan sangat amat keras. Serangan ini pun cukup untuk membuatnya terpental menjauh. Tapi yang menarik bukan hanya dampaknya, melainkan cara dari Osaragi ini memanfaatkan senjatanya ini. Gozu pun menyadari sesuatu yang krusial. Osaragi ternyata sengaja menggunakan gergaji bundarnya ini untuk menahan atau mengalirkan listrik. Ini artinya, selama Gozu tidak menyentuh tubuh asli Osaragi secara langsung, arus listriknya pun tidak akan memberikan efek maksimal. Itu adalah strategi yang cerdas. Ia bukan cuma menyerang saja, tapi juga mengantisipasi kemampuan dari lawannya. Nah, pertarungan ini bukan lagi adu fisik saja ya, tapi sudah masuk ke dalam permainan teknis. Kemudian di sisi yang lainnya, Shishiba pun tidak tinggal diam. Dengan gaya santainya yang khas, dia muncul kembali di hadapan dari Gozu tepat ketika sebuah mobil melaju ke arah mereka. Alih-alih menghindar, Shishiba justru memanfaatkan situasi tersebut. Palu martilnya dikaitkan ke mobil tersebut, memanfaatkan momentum tarikannya untuk menciptakan gaya tambahan. Gozu terseret, kehilangan pijakan, lalu tubuhnya pun menghantam tiang listrik dengan sangat amat keras. Belum selesai, ia kembali dilempar ke papan penunjuk jalan dan lampu merah di sekitarnya. Nah, kombinasi serangan ini pun menunjukkan satu hal. Shishiba dan juga Osaragi tidak bertarung secara acak. Mereka membaca lingkungan, memanfaatkan benda sekitar dan terus menekan tanpa memberikan celah sedikit pun. Shishiba bahkan menyadari strategi mereka harus konsisten. Tekanan tidak boleh berhenti. Jika Gozu diberi ruang sedikit saja, situasinya pun bisa berbalik. Dan benar saja, Gozu kemudian bangkit dengan aura yang berbeda kali ini. Ini bukan lagi percikan kecil, listrik mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Udara di sekitarnya terasa berat, rambutnya berdiri, tanah di bawahnya pun retak oleh energi yang dilepaskan. Pun menarik kembali ucapannya sebelumnya, tidak ada lagi niat bermain ataupun menguji kemampuan. Sekarang, ia akan benar-benar akan membunuh. Disinilah konsep overclock diperkenalkan. Gozu menjelaskan bahwa dengan menyimpan dan memadatkan listrik di dalam tubuhnya, ia mampu meningkatkan performa fisiknya melampaui batas normal manusia. Kecepatan, refleks, daya serang semuanya melonjak drastis, seperti mesin yang dipaksa bekerja di atas kapasitas standar, dan efeknya langsung terlihat.
Dalam sekejap tubuhnya menghilang dari pandangan kita. Bahkan Shishiba yang biasanya tenang pun terlihat melambat membaca pergerakan tersebut. Osaragi pun menjadi target pertama dari Gozu ini. Tubuh dari Osaragi langsung terpental dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ia menghantam satu gedung, lalu memantulkan dan menabrak gedung lainnya. Kerusakan yang dihasilkan pun bukan main. Retakan besar terbentuk di dinding, puing-puing berjatuhan dan debu menyelimuti area sekitar. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, Gozu benar-benar terlihat dominan. Ia mengakui kekuatan lawannya dan ia tidak meremehkan mereka. Justru karena ia tahu mereka kuat, ia merasa harus menghabisi mereka sekarang juga dan tidak boleh ada kesempatan kedua. Di samping itu, Osaragi terlihat tak bergerak, bersandar pada tembok yang retak dan seolah-olah pertarungan sudah mencapai titik akhir. Gozu pun berjalan mendekat, listrik masih menyelimuti tubuhnya, dan dengan keyakinan penuh, ia menyatakan bahwa manusia biasa tidak akan pernah bisa melampaui kecepatan kilat. Dan dalam pikirannya, hasil pertarungan ini sudah pasti. Namun momen yang paling krusial semuanya pun berbalik. Sebelum serangan terakhir dilepaskan, Osaragi tiba-tiba saja bergerak. Dalam satu gerakan bersih dan tanpa ragu, tendangannya pun menghantam wajah dari Gozu dengan sangat amat keras. Serangan tersebut bukan cuma cepat tetapi juga penuh tekad. Dan tidak ada efek listrik yang menghentikannya. Tidak ada rasa takut terhadap overclock lagi dan hanya ada satu tujuan, yakni menjatuhkan lawan di depannya. Dan disitulah Osaragi memberikan pernyataan yang menjadi inti dari chapter ini. Ini bukan soal melampaui kecepatan kilat. Ini bukan tentang siapa yang lebih cepat dari listrik, dan ini tentang siapa yang lebih dulu membunuh. Oke, kalau dilihat ending kemarin ya, posisi Gozu ini sebenarnya belum benar-benar kalah. Memang dia kena tendangan telak dari Osaragi dan itu jelas membuat harga dirinya runtuh. Tapi kita tahu karakter tipe kayak dia bukan yang tumbang cuma karena satu serangan balasan saja. Justru kemungkinan besar ini akan memicu dia buat makin brutal. Nah, di chapter berikutnya ada kemungkinan besar kita akan melihat efek samping dari overclock itu sendiri. Karena kalau dia memaksakan tubuhnya bekerja melebihi batas normal dengan listrik, pasti ada konsekuensi. Entah ototnya mulai rusak, sistem sarafnya terganggu, atau energinya mulai tidak stabil. Dan disitulah letak celahnya bisa terbuka. Sementara itu Osaragi mungkin saja belum dalam kondisi 100%. Tabrakan dua gedung bukan hal yang ringan. Bisa jadi tubuhnya sebenarnya sudah di ambang batas, tapi dia memaksakan berdiri demi menutup pertarungan ini. Shishiba juga kemungkinan bakal mulai mengambil alih ritme permainan. Dia tipe yang tenang dan kalkulatif, jadi mungkin dia akan membaca pola overclock Gozu dan mencari timing yang sempurna untuk satu serangan penentu. Kemudian prediksi yang lainnya, Gozu bisa saja menaikkan level overclock ke tahap yang lebih berbahaya. Mungkin bukan cuma kecepatan saja ya, tapi juga daya hancur listriknya yang semakin meningkat drastis. Dan kalau itu terjadi, area pertarungan pun bisa menjadi kacau dan bahkan membahayakan warga di sekitar. Dan itu juga bisa memancing campur tangan dari karakter lain. Kemudian ada juga kemungkinan twist kecil. Gozu mulai kehilangan kontrol karena semakin tinggi overclocknya, semakin sulit tubuhnya menahan arus listrik yang dia kumpulkan. Kalau sampai tubuhnya overload, bisa jadi dia malah melukai dirinya sendiri, dan momen itulah yang bisa dimanfaatkan oleh Shishiba atau Osaragi untuk mengakhiri sebuah ajang. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tabakon terkait dengan review Sakamoto Days chapter 249 yang terbaru, dan kita akan bertemu lagi pada chapter 250 di minggu depan.